Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 391, Monyet Kecil Terbaik. Pak kecil itu mulai mencari di altar tempat dia berada. Kemudian, dia perlahan keluar. Dia tidak menemukan burung besar apapun, tetapi dia bertemu dengan seekor monyet kecil berambut merah yang mengikutinya sepanjang jalan. Monyet kecil, apakah kamu ingin makan buah-buahan manis? Bagaimanapun juga, Pak kecil itu masih anak-anak. Ketika dia bertemu dengan monyet kecil yang menyenangkan, dia menghentikan langkahnya dan melebarkan mata hitam besarnya untuk menggoda monyet kecil berambut merah itu dengan buah. Monyet kecil berambut merah tidak takut padanya. Ia berpegangan pada pohon anggur dan bergoyang di depan Pak kecil itu. Ia mengambil buah itu dari tangan Pak kecil itu. Ia memeluk buah itu dan mulai menggigitnya. Pak kecil itu memegangi pipi kecilnya dan melihat monyet kecil itu memakan buah itu. Dia bahkan mengobrol dengan monyet kecil itu. Monyet kecil, apakah kamu juga tertangkap oleh telur besar yang jelek? Saat Sweetie Cake menemukan burung besar itu, aku akan membawamu mencari ayah dan ibu, oke? Pak kecil itu menghela nafas lagi. Tapi Sweetie Cake bahkan tidak tahu di mana burung besar itu berada. Monyet berambut merah sepertinya memahami kata-kata Pak kecil itu. Setelah menggigit buah di tangannya, ia melebarkan matanya yang gelap dan menunjuk ke arah Pak kecil itu. Pak kecil itu juga melebarkan mata hitamnya yang besar dan menjawab dengan serius, "Oh, maksudmu kamu tahu di mana burung besar itu berada? Apakah kamu akan membawa Sweetie Cake untuk mencari burung besar itu?" "Oke, kue manis tahu." Oleh karena itu, gadis dan monyet itu berjalan-jalan melewati hutan di pulau terpencil. Dengan ditemani si monyet kecil, Pak kecil itu tidak lagi kesepian. Dia akhirnya mengungkapkan senyuman manis pertamanya dalam periode waktu ini. Dari waktu ke waktu, gemerincing tawa anak itu terdengar di hutan. "Monyet kecil, mulai sekarang, kamu adalah teman baik Sweetie Cake." Monyet berambut merah itu mengangguk ke arah Pak kecil itu sebagai tanda setuju. Pak kecil itu sepertinya bisa berkomunikasi dengannya juga. Dia menggelengkan kepalanya dengan gembira. "Tidak apa-apa, pulanglah dengan Sweetie Cake. Di masa depan, rumah Sweetie Cake akan menjadi milikmu. Ayah Sweetie Cake kaya. Dia bisa membelikanmu banyak sekali buah-buahan untuk dimakan. Ayah adalah ayah yang paling kuat. Sweetie Cake adalah anak kecil yang paling lucu, paling cerdas, dan paling berani. Kamu juga monyet kecil terbaik." Pak Pengepak akhirnya menemukan seseorang untuk diajak bicara dan memulai percakapan. Dia bahkan memberi nama yang bagus pada monyet kecil itu. "Karena kamu luar biasa, aku akan memanggilmu Bang Bang mulai sekarang." Bang Bang artinya luar biasa. Sangat luar biasa. Di mana burungnya? Pak kecil yang lembut itu mengikuti di belakang monyet kecil itu dan mengobrol. Namun, kaki pendeknya tidak lambat sama sekali. Dia mengaktifkan semua kekuatan spiritual di tubuhnya, dan dengan gerakan cepat, sosok kecilnya melesat jauh. Monyet kecil itu membawanya ke sebuah gua yang tidak mencolok. Kemudian, ia menunjuk ke dalam gua dan mencicit. Pak Pekrat melirik ke gua yang gelap dan mengeluarkan bola terang dari cincin kecilnya. "Oke, bagus, kita bisa masuk sekarang." Awalnya, Pak kecil itu sedikit takut dengan kegelapan. Namun, setelah memeluk mutiara malam, ia tidak lagi merasa takut. Terlebih lagi, keinginannya untuk menemukan burung besar itu dan terbang pulang telah melampaui rasa takutnya akan kegelapan. "Besar, besar, apa benar ada burung besar di dalamnya?" Dakrat kecil itu melebarkan matanya yang besar dan bulat. Rasa ingin tahu anak itu dengan cepat menggantikan rasa takut. "Mengapa burung itu ada di lubang hitam ini? Apakah dia tidur di sini? Lalu haruskah Sweetie Cake merendahkan suaraku agar aku tidak mengganggu tidur burung besar itu?" Monyet kecil itu terus mencicit di sekelilingnya. "Big Birdie adalah teman Bang Bang. Sweetie Cake juga teman Bang Bang. Kalau begitu, Big Birdie seharusnya menjadi teman Sweetie Cake, kan?" Pak kecil itu memeluk mutiara malam yang bahkan lebih besar dari kepalanya dan terkikik. Bab 392, Aku akan memenggal kepalamu. Gua ini tampak sangat biasa dari luar. Itu sangat biasa sehingga orang biasa tidak akan melihatnya ketika mereka lewat. Tidak ada yang menyangka akan ada burung sebesar itu di gua seperti itu. Monyet kecil itu membawa Pak kecil itu berkeliling gua, membuat kepala Pak kecil itu berputar.
Monyet kecil itu akhirnya berhenti. Menggunakan cahaya mutiara malam di pelukannya, Pak kecil itu melihat seekor burung besar bersayap hijau bersarang di gua yang gelap. Dia berteriak kaget, "Wow! Itu burung yang besar, itu benar-benar burung yang besar." Mata hitam besar Pak kecil itu berbinar saat dia dengan gembira berputar-putar di tempat. "Oh, Sweetie Cake boleh pulang sekarang. Aku bisa mencari ayah dan ibu sekarang." Pak kecil itu melompatinya dan dengan penuh rasa ingin tahu mengamati burung hijau besar itu dengan mata sedikit tertutup. Ia mengangkat tangan kecilnya yang gemuk dan menepuk kening burung besar itu. "Halo, burung besar." Ketika monyet kecil melihatnya mengangkat lengan kecilnya untuk menyentuh burung besar itu, ia segera maju dan berkomunikasi dengan burung besar itu dengan kesadaran spiritualnya. "Changluan, jangan sakiti dia. Jika kamu berani menyentuhnya, aku akan memenggal kepalamu. Apakah Anda mempercayai saya?" Burung hijau besar bernama Changluan itu mengangkat kelopak matanya dan memandang ke arah anak manusia di depannya. Ia juga menjawab dengan kesadaran spiritualnya. "Monyet bodoh, di mana kamu menangkap anak manusia ini? Dia terlalu kecil. Dia bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigiku. Aku tidak akan memakannya." Tanpa diduga, anak manusia dapat memahami percakapan antara dua makhluk mitos tersebut dan bahkan berkomunikasi dengan mereka. "Besar, teman yang baik harus rukun. Anda tidak bisa melawan. Anda juga tidak bisa bertengkar. Apakah burung besar lapar? Lalu aku akan mencarikan sesuatu untuk kamu makan. Sweetie Cake adalah boneka kecil. Kamu tidak bisa memakanku." Bintang-bintang bergeser, dan dunia pun berubah. Sekarang ki spiritual di dunia semakin tipis, budidaya manusia menjadi semakin tidak berguna. Changluan tidak tahu sudah berapa lama sejak ia bertemu dengan manusia yang bisa membaca kesadaran spiritual binatang suci mereka. "Monyet bodoh, ada apa dengan anak manusia ini?" Changluan menatap tajam ke arah anak manusia di depannya. Monyet surgawi spiritual menjawab, "Apalagi yang bisa terjadi? Dia dapat berkomunikasi dengan kesadaran spiritual binatang suci kita. Kami sudah lama terjebak di pulau ini. Mungkin dialah orang yang ditakdirkan untuk membawa kita keluar dari tempat ini." Saat ini, Pak kecil itu sudah mengeluarkan buah manis dari cincin kecilnya. Dia memegang buah yang besar dan bulat di tangannya yang cantik dan lembut dan membawanya ke mulut Changluan. "Burung besar, makanlah buahnya. Buah ini sangat manis." Changluan menatap buah di tangan anak itu dan matanya membelalak. Ini adalah buah spiritual yang hanya muncul di Gunung Surgawi. Monyet surgawi spiritual menggunakan lidahnya untuk mencabut giginya, menikmati sisa rasanya. Seperti yang diharapkan, buah spiritual di Gunung Surgawi memiliki rasa yang paling enak. Changluan menatap buah spiritual itu dan menelan ludahnya. Ia hampir lupa sudah berapa lama ia tidak memakan buah rohani ini. "Anak manusia, apakah kamu benar-benar akan memberiku buah ini?" "Itu benar. Masih banyak lagi cincin cantik Sweetie Cake." Ibu menyiapkan banyak sekali buah-buahan untuk Sweetie Cake. Saat Pak kecil itu berbicara, dia mengeluarkan beberapa buah spiritual lagi dari cincin penyimpanannya. Kedua binatang suci itu saling memandang dan bertanya-tanya pada diri mereka sendiri, siapakah Pak kecil ini? Bagaimana dia bisa mengeluarkan begitu banyak buah spiritual sekaligus? Dia bahkan membagikan buah-buahan ini kepada mereka. Dia sungguh anak yang hilang. Bukankah dia takut ibunya akan memukul pantatnya? Bab 393, kalau begitu sebut kamu kuat. "Anak kecil, kamu tinggal di mana? Siapa orang tuamu?" Intuisi Changluan memberitahunya bahwa latar belakang anak ini jelas tidak sederhana. Siapapun yang bisa mengeluarkan begitu banyak buah spiritual sekaligus pasti bukan orang biasa. Rumah Sweetie Cake berada di Yuan Mansion di Stone God Street di timur Kota Kekaisaran Benua. Nama ayah adalah Mobe Yuan, dan nama ibu adalah Yunran. Pak Pekrat ingat apa yang dikatakan ibunya. Dia tidak bisa memberitahukan nama orang tuanya kepada orang asing, tapi dia tidak mengatakan bahwa dia tidak bisa memberitahukan burung besar itu. Jika dia tidak memberitahu burung besar itu, bagaimana burung besar itu akan membawanya pulang? Apa Pangeran Yuan Manor, Mobe Yuan, dan Yunran? Changluan belum pernah mendengar tentang tempat ini dan dua orang ini. Di sisi lain, monyet surgawi spiritual berkata, "Kami telah berada di sini selama bertahun-tahun. Dunia luar sudah berubah. Tidak ada gunanya bagimu menanyakan hal ini padanya."
Umur manusia seperti sekejap bagi binatang mitos seperti mereka. Itu terlalu singkat. Pada akhirnya, Changluan tidak bisa menahan godaan buah spiritual tersebut. Dia meregangkan lehernya dan mengambil buah spiritual dari telapak tangan anak itu. Setelah menelannya, seluruh tubuhnya terasa dipenuhi energi spiritual. Rasa buah rohani ini memang berbeda. Ketika Pak kecil itu melihat bahwa ia telah memakan buahnya, ia bertanya, "Burung besar, apakah kamu setuju berteman dengan Sweetie Cake setelah memakan buahnya?" "Saya tidak disebut burung besar, saya adalah binatang surgawi Changluan, binatang Wunai Changluan." Pak pengepak berkedip dan sedikit bingung. Wu apa? Nenek Wu. Nenek Wu yang hebat. Changluan. Changluan. Kemarahan Changluan berangsur-angsur menjadi mudah tersinggung. Pak kecil itu hanya bisa menarik-narik ekor monyet surgawi spiritual. Bang, apa yang dikatakannya? Changluan memandang monyet surgawi spiritual. Bang. Monyet surgawi spiritual, mengapa? Bukankah nama baruku sangat bagus? Kamu tidak perlu iri. Saat ia berbicara, ia berkata kepada Pak kecil itu adalah binatang suci kuno, Phoenix biru. Jika menurut Anda namanya kurang bagus, berikan yang baru. Nama Blue Phoenix memang tidak menyenangkan. Pak kecil itu menganggukkan kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia mengerti. Kemudian, dia memegang pipinya dan memberi nama pada burung besar itu dengan sangat serius. Karena kepala burung besar itu berwarna hijau, sebut saja Little Green. Anak manusia, yang kepalanya kamu sebut hijau, aku Changluan. Pak kecil itu merasa bahwa burung besar itu mungkin tidak menyukai nama kecil. Hijau. Baiklah, Sweetie Cake akan memikirkan nama yang lebih baik. Pak kecil itu berpikir keras untuk waktu yang lama sebelum berkata dengan suara kekanak-kanakan. Karena burung besar itu tinggi dan kuat, izinkan kami memanggilmu Big Zuang besar, kuat. Changluan bergumam, apakah anak manusia ini mempunyai kesalahpahaman tentang nama yang lebih baik? Dan apa itu Big Zuang? Aku adalah binatang surgawi Changluan. Kamu, anak manusia, jangan beri aku nama sembarangan. Pak kecil itu cemberut. Tapi Zuang hijau kecil dan besar terdengar sangat bagus. Zuang besar terdengar sangat kuat. Ayah saya mempunyai seekor burung yang besar. Namanya adalah naga terbang besar. Sweetie Cake berharap Big Zuang akan tumbuh menjadi sangat kuat juga. Aku adalah binatang surgawi Changluan. Tentu saja, binatang iblis biasa itu tidak bisa dibandingkan denganku. Anak manusia, kemarilah dan sembunyilah di bawah sayapku. Saya akan membiarkan Anda melihat martabat binatang suci. Changluan tertidur di dalam gua ini, jadi secara alami ia tidak dapat menggunakan tubuh aslinya. Kalau tidak, bagaimana gua kecil ini bisa menampung tubuhnya yang besar? Namun, anak manusia ini sebenarnya membencinya karena terlihat tidak cukup kuat. Bab 394, apakah kamu yakin dia benar-benar berbeda? Pak kecil itu meraih ekor monyet surgawi spiritual dan menariknya untuk bersembunyi di bawah sayap Phoenix biru. Dia meringkuk dengan kaki pendeknya dan berjongkok dengan patuh seperti bola nasi ketan kecil. Lalu, dia mengangkat wajahnya yang seputih susu. Burung besar, Sweetie Cake akan bersembunyi dengan baik. Sweetie Cake suka bersembunyi. Monyet surgawi spiritual diseret oleh ekornya dengan ekspresi tercengang. Anak manusia ini terlalu cepat. Changluan berdiri dan melebarkan sayapnya. Kemudian, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan teriakan bernada tinggi. Dalam sekejap, tanah berguncang. Lingkungan sekitar gua mulai runtuh. Pada saat yang sama ketika kerikil jatuh, burung hijau di dasar gua bersinar dengan lingkaran cahaya hijau samar. Setelah lingkaran cahaya menghilang, tubuh burung itu bertambah besar beberapa kali lipat. Itu menciptakan lubang besar di dalam gua. Wow, burung besar sudah besar. Bagaimana Pak kecil itu bisa memahami perbedaan antara tubuh asli binatang suci dan inkarnasinya? Ia hanya mengetahui bahwa burung besar itu tumbuh di depannya dengan keras. Pak kecil itu sangat terkejut. Mulut kecilnya terbuka lebar, dan mata hitam besarnya berbinar. Burung besar itu sangat kuat. Ini adalah burung besar paling kuat yang pernah dilihat Sweetie Cake. Itu bahkan lebih kuat dari naga terbang hebat milik ayah. Bisakah burung besar membawa pulang Sweetie Cake? Mulut Pak kecil itu sangat manis, dan senyuman di wajahnya menjadi lebih manis. Changluan sudah lama terperangkap di pulau terpencil dan selalu ingin pergi. Namun,
Susunan kuno telah dipasang di pulau terpencil ini. Ia dan monyet surgawi spiritual terjebak dalam susunan ini dan tidak bisa pergi sama sekali. Hei, monyet bau, apa kamu tidak tahu masa lalu dan masa depan? Lalu bisakah kamu mengetahui apakah anak ini dapat membawa kita keluar dari pulau buruk ini? Monyet surgawi spiritual lahir di gunung abadi paling kuno di zaman kuno. Ia mengumpulkan energi spiritual dunia dan mengetahui segala sesuatu di dunia. Namun, ia tidak dapat melihat masa lalu dan masa depan anak tersebut dengan jelas. Namun, ini berarti garis keturunan anak ini jelas tidak sederhana. Ini juga alasan mengapa ia mengikuti anak ini di hutan. Kita bisa membiarkan dia mencobanya. Dia satu-satunya manusia yang tidak bisa kulihat selama bertahun-tahun. Pak kecil itu tidak tahu betapa istimewanya itu. Dia masih menyanjung sekuat tenaga, bulu burung besar itu sangat hijau. Kepala burung besar itu bulat sekali. Mata burung besar itu sangat cerah. Sayap burung besar itu sangat besar. Ia pasti terbang sangat cepat. Changluan terdiam. Monyet bodoh, apa kamu yakin dia benar-benar berbeda? Monyet surgawi spiritual menggaruk kepalanya. Apakah itu berhasil atau tidak, kita akan tahu setelah dia mencobanya. Sedikit, Sweetie Cake, apakah kamu ingin meninggalkan tempat ini dan kembali mencari orang tuamu? Itu benar, Bang Bang, kamu berteman baik dengan burung besar. Bisakah kamu membiarkannya terbang pulang bersama Sweetie Cake? Ada terlalu banyak air di luar. Sayang tidak bisa terbang. Bisa, tapi kami terjebak di pulau ini dan tidak bisa pergi kecuali Anda bisa membantu kami menghancurkan formasi. Pak kecil itu berkedip kebingungan. Tentu-tentu, kue manis bisa membantu. Monyet surgawi spiritual segera mulai menjelaskan kepada Pak kecil itu bagaimana cara membantu. Sebentar lagi, kami akan membawamu ke kuil. Ada mata arai di kuil. Anda dapat membantu kami dengan memindahkan batu di mata susunan. Oke, Sweetie Cake sangat kuat. Pak Pekrat itu menyeringai dan mengangkat tinju kecilnya yang seputih susu. Bab 395, Mengapa kamu begitu lemah? Monyet surgawi spiritual akhirnya menjelaskan semuanya kepada Pak kecil itu setelah berusaha keras. Changluan membawa Pak kecil dan monyet surgawi spiritual ke kuil kuno di pulau itu. Pak Pekrat menyadari bahwa ini adalah tempat dia berada sebelumnya dan berkata, Sweetie Cake ada di sini sebelumnya. Telur hitam besar melemparkan kue manis ke sini. Monyet surgawi spiritual bertanya, apakah ada yang meninggalkanmu di sini? Ia mengetahuinya. Bagaimana anak manusia seperti itu bisa muncul di pulau terpencil ini begitu saja? Ya, Big Black Eggy lah yang mengambil Sweetie Cake dari ayah dan ibu. Big Black Eggy juga mengatakan jika Sweetie Cake berlarian, ia akan dimakan oleh binatang iblis besar Ham. Sweetie Cake tidak takut dengan binatang iblis besar. Dalam pemahaman Pak kecil, binatang iblis besar memang tidak menakutkan. Karena semua binatang iblis sangat patuh di depannya. Changluan mengepakkan sayapnya yang besar dan mendarat di altar kuil yang kosong. Monyet surgawi spiritual memimpin Pak kecil itu ke dalam kuil yang gelap gulita. Pak kecil itu membawa bola terangnya keluar lagi. Ketika dia lelah, dia meletakkan bola terangnya di tanah dan menggulingkannya. Keheranan melintas di mata monyet surgawi spiritual. Candi ini terlihat biasa saja, namun tidak semua orang bisa memasukinya. Tempat ini dipenuhi dengan rangkaian ilusi yang dapat membingungkan penglihatan orang. Sangat sedikit orang yang bisa memasuki kuil tanpa terpengaruh oleh rangkaian ilusi ini. Namun, anak manusia ini menggulung Night Pearl miliknya yang bersinar ke bagian dalam kuil. Wow, tempat ini indah sekali. Bagus, bagus. Batu manakah yang akan dipindahkan oleh Sweetie Cake? Bulu mata lentik Pak kecil itu berkibar saat dia mengamati aula kuil dengan rasa ingin tahu. Monyet surgawi spiritual berkata, yang sedang kamu injak sekarang. Pada saat ini, monyet surgawi spiritual sudah mulai bertanya-tanya apakah tempat ini benar-benar mengumpulkan energi spiritual dunia. Bukankah mereka mengatakan bahwa batu roh surgawi yang digunakan dalam formasi susunan kuno memiliki kekuatan yang sangat kuat yang tidak dapat didekati manusia sama sekali? Lalu mengapa anak ini terluka setelah menginjaknya? Oh, batu besar ini. Baiklah. Pak kecil itu melompat turun dari pilar batu yang diukir dengan jimat kuno. Kemudian, dia meletakkan tangan kecilnya di atas pilar batu yang tingginya setengah dari seseorang. Seolah tidak membutuhkan banyak tenaga, dia mendorong pilar batu itu ke bawah.
Bang, kemana kita akan memindahkan batu ini? Pak kecil itu berjongkok di samping pilar batu yang runtuh dengan pantatnya menonjol. Monyet surgawi spiritual tidak dapat berkata-kata. Tidak perlu. Anda sudah melakukannya. Formasinya telah dihapus. Ah, apakah kamu tidak perlu memindahkannya? Pak kecil itu memiringkan kepalanya. Dia tidak mengerti mengapa dia tidak perlu memindahkan batu itu lagi. Dia menepuk tangan kecilnya dan berdiri. Baiklah kalau begitu. Pak kecil ini telah menghancurkan formasi susunan kuno dengan begitu mudah. Hal itu membuat monyet surgawi spiritual bertanya-tanya formasi susunan apa yang telah menjebak mereka selama ini. Mengapa sangat lemah? Bukankah mereka mengatakan bahwa tidak ada yang bisa mematahkan formasi susunan yang dibuat oleh pembangkit tenaga listrik kuno selama 1000 tahun? Saat ini, Pak kecil itu sudah berjalan-jalan di sekitar aula kuil, dengan rasa ingin tahu mengamati dekorasi di kuil. Tongkat kecil ini kelihatannya sangat bagus. Bisakah Sweetie Cake membawanya kembali dan memberikannya pada paman? Paman paling suka bermain dengan tongkat kecil. Monyet surgawi spiritual bergumam, tongkat kecil. Itu benda spiritual, staf pemecah awan. Namun menurut aturan, karena anak ini bisa memasuki tempat ini, semua yang ada di kuil akan menjadi miliknya. Kamu bisa mengambil apapun yang kamu mau dari sini. Siapapun yang memasuki tempat ini akan menjadi pemiliknya. Benar-benar, lalu aku akan memberikan palu kecil ini kepada kakek dan kipas kecil itu. Nenek, bab 396, dia benar-benar membantu dirinya sendiri. Monyet surgawi spiritual memperhatikan saat Pak kecil itu mengeluarkan serangkaian cincin penyimpanan dari lehernya dan mulai melemparkan harta sihir dan artefak roh yang dia sukai ke dalam cincin penyimpanan. Dalam sekejap mata, sebagian besar harta dharma dan artefak spiritual di kuil telah dipindahkan. Saat Pak kecil itu memindahkannya ke dalam ring penyimpanan, dia menghitung, saudara Yanki suka berlatih ilmu pedang, dan saudara Bun suka bermain dengan botol-botol kecil, batu-batu kecil yang indah ini akan diberikan kepada penjaga rahasia. Para penjaga rahasia sangat menyayangi Sweetie Cake. Monyet surgawi spiritual ingin tahu apakah Pak kecil ini benar-benar diculik. Dia masih bayi. Mengapa dia membawa begitu banyak cincin penyimpanan? Juga, berapa banyak hadiah yang akan dia berikan? Apakah kotak harta karun langka ini dipindahkan ke dalam cincin penyimpanannya begitu saja? Dia benar-benar tidak menahan diri. Ini untuk ayah dan ini untuk ibu. Ibu suka mutiara yang indah. Pak kecil itu akhirnya mengisi cincin penyimpanannya hingga penuh. Kemudian, dia mengetuk lengannya yang sakit. Baiklah. Itu saja. Kue manis akan pulang. Monyet surgawi spiritual memandangi kuil yang kosong. Tampaknya tidak ada lagi yang tersisa untuk disimpan. Karena dia telah menyiapkan hadiah kecil untuk semua orang, suasana hati Pekrat sedang baik. Dia melewatkannya. Changluan telah merasakan bahwa formasi susunan di pulau itu telah dihilangkan. Sesuai kesepakatan sebelumnya, pihaknya bersedia membawa kembali anak manusia tersebut untuk mencari orang tuanya. Gadis dan monyet itu melompat ke punggung burung besar itu. Pak kecil itu berteriak gembira, ayo pergi. Burung besar. Sosok Qian yang besar membubung ke langit, melewati laut biru yang dalam dan terbang ke kejauhan. Di rumah Yuan, ini baru setengah bulan. Namun, Yunran merasa waktu sudah lama berlalu. Dia jelas-jelas telah meminta 12 divisi untuk merilis berita tersebut, tetapi 8 iblis surgawi tidak memberikan tanggapan apapun padanya. Tidak dapat dipungkiri bahwa pikiran Yunran akan menjadi liar. Mobe Yuan, menurutmu sesuatu terjadi pada Sweetie Cake. Mengapa orang itu tidak menukarnya denganku? Mobe Yuan tidak lebih tenang darinya. 8 iblis surgawi seharusnya sudah menerima berita itu sejak lama dan merespons. Namun, untuk beberapa alasan, bos dari 8 iblis surgawi tidak bereaksi. Seolah-olah dia belum pernah muncul di 5 negara tersebut. Orang itu tidak bergerak sama sekali, tidak memberi mereka petunjuk apapun untuk mencarinya. Mereka hanya bisa menunggu. Ran, jangan terlalu banyak berpikir. Kue manis akan baik-baik saja. Dia bukan anak biasa. Dia pasti akan baik-baik saja. Mobe Yuan membujuk dia dan dirinya sendiri. Dia berkata pada dirinya sendiri untuk tidak berpikir negatif. Rasa sakit melintas di mata Yunran. Kalau saja aku yang tertangkap saat itu. Setidaknya, dia bisa menghadapi orang mesum itu, dia akan menemukan kesempatan untuk melarikan diri, atau membunuh orang cabul itu.
Namun, Sweetie Cake masih terlalu muda. Dia masih anak-anak. Jika dia meninggalkan orang tuanya dan bertemu orang jahat sebesar itu, dia pasti akan takut. Orang gila itu adalah bos dari 8 iblis surgawi. Berdasarkan apa yang telah dilakukan 8 iblis surgawi selama bertahun-tahun, orang gila itu sama sekali tidak menganggap serius kehidupan manusia. Dia tidak akan merasa bahwa menyerang seorang anak adalah tindakan yang tercela dan tidak tahu malu. Itu sebabnya Yun Ran sangat khawatir. Mo Beiyuan tahu bahwa jika dia tidak bisa menjadi lebih kuat secepat mungkin, dia hanya bisa menonton tanpa daya saat wanitanya dibawa pergi. Dan sekarang, satu-satunya cara untuk membuatnya lebih kuat adalah batu surgawi. Namun, setelah sekian lama mencari, orang-orang dari 12 divisi tidak menemukan lokasi batu surga lainnya. Bab 397, benda bodoh itu sudah mati. Di halaman di luar kota Kekaisaran Benua Timur. Ekspresi Wen Ren Ye tidak sedap dipandang. Kabut hitam menyelimuti sekeliling, dan sepertinya seluruh tubuhnya menyatu dengan malam. Dia menyukai perasaan bermain-main dengan orang lain di telapak tangannya. Dia menyukai perasaan menginjak-injak orang-orang dari 5 negara seperti semut. Dia senang melihat keputusasaan yang semakin besar di mata orang-orang itu. Dia awalnya berencana menyembunyikan anak itu untuk jangka waktu tertentu dan menonton pertunjukannya terlebih dahulu. Karena itu, dia bertahan selama setengah bulan. Ketika merasa bosan, dia mengaktifkan formasi dan kembali ke pulau. Namun, dia mencari ke seluruh pulau dan tidak dapat menemukan anak itu. Si bodoh kecil itu tidak akan membangkang dan lari ke laut, kan? Wen Ren Ye berpikir dengan acuh tak acuh. Jadi bagaimana jika makhluk kecil bodoh itu mati? Itu tidak masalah baginya. Yang dia inginkan adalah wanita itu. Wen Ren Ye teringat akan penampilan wanita itu dan ekspresi ceria di wajah kecilnya ketika dia sedang marah. Dia merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih tak terkendali. Tidak ada yang bisa menghentikannya untuk mendapatkan wanita itu. Namun sekarang, si idiot kecil itu telah meninggal dan mengganggu rencananya, dan ini menyebabkan Wen Ren Ye menjadi sangat tidak senang. Dia hanya bisa membiarkan pengontrol mayatnya membuat boneka palsu dari kulit manusia untuk dipermainkan dengan sampah itu. Wen Ren Ye muncul di Yuan Mansion dengan boneka kulit manusia. Agar tidak ketahuan, dia bahkan mengendalikan gas hitam untuk menutupi wajah boneka itu. Saat itulah, ketika kelompok orang tak berguna ini telah melakukan penggantian, mereka akan menyadari bahwa boneka tersebut bukanlah benda bodoh yang mereka cari. Ekspresi wajah mereka pasti akan sangat menarik. Namun dia telah meremehkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Yun Ran hanya perlu mengenali sekilas bahwa itu sama sekali bukan kue manis kecilnya. Apa maksudmu dengan yang palsu? Di mana kue manisnya? Bawa dia ke sini. Aku akan pergi bersamamu. Jari-jari Wen Ren Ye yang memegang boneka kulit manusia itu bergerak, dan sedikit ketidaksenangan melintas di matanya. Dia belum sempat bermain-main dengan para idiot tak berguna ini, jadi bagaimana wanita ini bisa tahu tentang pertukaran itu? Palsu. Apakah kamu yakin ini bukan hal bodoh yang kamu cari? Yun Ran tahu bahwa Sweetie Cake ada di tangannya, jadi dia terus memaksa dirinya untuk tenang alih-alih bergegas melawannya. Hanya ketika dia cukup tenang dia bisa menyelamatkan Sweetie Cake dari orang gila ini. Tapi kenapa orang gila ini tidak membawa Sweetie Cake bersamanya? Mengapa dia menggunakan boneka untuk berbohong kepada mereka? Yun Ran sedikit mengernyit dan merasakan firasat buruk. Di mana kue manis? Di mana dia? Di mana kamu menaruhnya? Jawab aku. Mo Beiyuan memegang pedang di tangannya, matanya dipenuhi niat membunuh saat dia meraung dengan suara serak. Bun, Suan Yuan Yu, Bai Wan, Bai Ze, Yan Qi, Feng Chen, Huo Chanyi. Semua penjaga rahasia berkumpul. Hati semua orang terbakar amarah. Pak kecil itu adalah kesayangan mereka. Hari ini, meski mereka harus mempertaruhkan nyawa, mereka akan menyelamatkan Sweetie Cake dari orang ini. Wen Ren Ye berhenti berpura-pura dan melemparkan boneka kulit manusia di tangannya. Dia tidak berminat untuk terus bermain. Makhluk bodohmu berlari sendirian dan jatuh ke laut untuk dimakan oleh binatang iblis. Anda tidak bisa menyalahkan saya. Dialah yang tidak patuh. Yun Ran mengertakkan giginya dengan dingin dan mencoba menghilangkan getaran dalam suaranya. Apa maksudmu? Kenapa dia pergi ke pantai? Bibir Wen Ren Ye bergerak-gerak seolah sedang menceritakan lelucon lucu. Saya takut dia tersesat, jadi saya meninggalkannya di pulau terpencil.
Sejujurnya, aku sangat ingin membawanya kembali padamu, tapi dia tidak bisa bertahan. Tidak bisakah kamu menyalahkan orang lain? Bab 398, tidakkah menurutmu dia sangat bodoh? Mata Yunran memerah. Pada saat ini, kekuatan spiritual di seluruh tubuhnya melonjak, dan kemarahan telah menelan seluruh ketenangannya. Kau meninggalkannya sendirian di pulau terpencil. Dia hanya boneka kecil. Kamu binatang buas. Selain Yunran, semua orang mendengar setiap kata yang dia ucapkan dengan jelas. Pulau terpencil. Pulau terpencil di laut. Dalam lingkungan seperti itu, bahkan orang dewasa pun mungkin tidak dapat bertahan hidup dengan aman, apalagi bayi sekecil itu. Bos dari 8 iblis surgawi ini benar-benar orang gila. Itu karena hanya orang gila yang akan melakukan hal yang lebih buruk daripada babi atau anjing. Tidak kusangka dia akan meninggalkan anak kecil sendirian di pulau terpencil dan membiarkannya mengurus dirinya sendiri. Ini tidak ada bedanya dengan membunuhnya. Mo Beiyuan mengencangkan cengkeramannya pada pedang dan langsung mengumpulkan ki spiritual yang kuat. Sosoknya bergerak dan bergegas menuju Wen Renye. Wen Renye mengucapkan kata-kata ini tanpa rasa takut karena dia merasa Yunran dan yang lainnya bukanlah tandingannya bahkan jika mereka menggabungkan pengembangan kekuatan spiritual mereka. Tanpa diduga, mata ungu Mo Beiyuan bersinar dengan cahaya gelap. Ki spiritual yang kuat muncul dari seluruh tubuhnya saat dia menyerangnya dengan putus asa. Mustahil untuk mengabaikan niat membunuh yang kuat yang terpancar dari seluruh tubuhnya. Wen Renye mengangkat tangannya untuk mengendalikan kabut hitam dan nyaris menghindari pedang tajam yang menusuk ke arahnya. Yunran juga bergegas membawa pedangnya. Pada saat ini, dia telah mengubah semua kemarahan dan rasa sakitnya menjadi kebencian dan niat membunuh. Hanya ada satu pikiran di benaknya sekarang, dan itu adalah membunuh di depannya ini. Dia harus membunuhnya. Dalam sekejap, ketiganya bertarung sengit. Bun juga ingin segera membalaskan dendam adiknya, tapi Xuan Yuan Yu memeluknya. Bun, jangan pergi ke sana. Dalam situasi ini, jika kamu pergi ke sana, perhatian orang tuamu mungkin akan terganggu. Sweetie Cake sudah dalam masalah. Xuan Yuan Yu tidak bisa membiarkan apapun terjadi. Sanggul, dia percaya bahwa inilah yang dikhawatirkan oleh Yunran dan Mo Beiyuan. Oleh karena itu, dia memeluk Bun erat-erat. Segera, Bai Ze dan Bai Wan tidak tahan lagi dan bergabung dalam pertempuran. Saat ini, mereka hanya memiliki satu tujuan yang sama, yaitu membunuh orang ini dan membalaskan dendam Sweetie Cake. Wen Renye, yang dikelilingi oleh orang-orang ini, mengerutkan bibir dan menatap lurus ke arah Yunran. Matanya di bawah topeng perak menunjukkan pesona iblis. Jika kamu dengan patuh mengikutiku hari itu, makhluk bodoh kecil itu tidak akan mati. Jadi, kamu membunuhnya. Ran, jangan dengarkan omong kosongnya. Mo Beiyuan tahu bahwa ini mengganggu pikiran Yunran. Saya tidak mengatakan hal yang tidak masuk akal. Entahlah, tapi makhluk kecil bodoh itu berlari ke tebing di tepi laut dan begitu ketakutan dengan ombak yang menghantam bebatuan hingga dia menangis. Dia terlihat sangat bodoh. Saat dia menangis, dia berkata bahwa ayah dan ibunya akan mencarinya. Tapi apa yang kamu lakukan beberapa hari terakhir ini? Anda terus menjalani kehidupan bergizi Anda di kota kekaisaran. Saya khawatir Anda sama sekali tidak peduli dengan hidupnya. Saya memarahi ayahnya yang tidak berguna, tapi dia tetap tidak bahagia. Dia berkata bahwa ayahnya adalah ayah paling berkuasa di dunia. Apa menurutmu dia buta? Orang tuanya jelas-jelas adalah orang tidak berguna yang tidak bisa melindunginya. Dia sebenarnya berfantasi bahwa kamu bisa menyelamatkannya. Wen Renye melihat ekspresi sedih di wajah mereka dan menganggapnya sangat menarik, jadi dia memberitahu mereka hal-hal yang lebih menarik tentang hal kecil bodoh itu. Hati Yunran sudah dipenuhi kesedihan. Dia tidak bisa fokus menghadapi orang gila di seberangnya. Pikirannya dipenuhi Sweetie Cake yang menangis ketakutan, ditindas, dan menangisi orang tuanya. Bahkan pedang di tangannya tidak bisa dipegang dengan kuat. Bab 399, Kue Manis telah kembali. Ran, jangan dengarkan dia. Jangan dengarkan. Mo Beiyuan tahu betapa menyakitkannya bagi Yunran ketika dia mendengar ini. Itu karena dia sangat kesakitan. Rasa sakitnya begitu tajam, begitu dalam, dan begitu berat hingga terasa seperti tali berduri yang memutar jantungnya tanpa ampun. Dia berharap hanya dialah satu-satunya yang menanggung semua rasa sakit ini.
Melihat ekspresi mereka yang semakin menyakitkan dan menyalahkan diri sendiri, Wenren Ye tahu bahwa dia telah menang. Dia menang dengan mudah. Saat semua orang masih bertarung, bayangan hitam tiba-tiba muncul di langit tidak jauh dari sana. Bayangan hitam itu perlahan mendekat. Seekor burung besar dengan sayap hijau muncul di udara. Tepat setelah itu, semua orang mendengar suara seperti susu datang dari udara. Ayah, ibu, kue manis telah kembali. Saudara laki-laki, kakek, kue manis telah kembali. Kue manis, itu suara Sweetie Cake. Semua orang di rumah Yuan sangat akrab dengan suara kekanak-kanakan Pak kecil itu. Mereka pasti tidak salah dengar. Semua orang mendongak dan melihat seekor burung kecil berwarna merah muda berdiri di belakang burung hijau itu. Pak kecil itu melambai ke arah mereka dengan tangan kecilnya. Kue manis telah kembali. Pak Pekrat kembali ke rumah familiarnya dan sangat gembira melihat semua orang. Ada senyuman manis di wajahnya saat dia terkikik tanpa henti. Saudari, kue manis, ini benar-benar kue manis. Kue manis Tuan Kecil. Tuan Kecil kue manis sudah kembali. Mendengar suara Pak Rat, Yunran mengira dia sedang berhalusinasi karena dia terlalu merindukan Pak Rat. Namun, ketika dia mendengar orang-orang di sekitarnya meneriakkan nama Pak Kecil itu dengan penuh semangat, dia menyadari bahwa dia tidak sedang berhalusinasi. Apa yang baru saja dia dengar adalah suara Sweetie Cake-nya. Kue manis. Bagaimana mungkin Yunran masih ingin melawan orang gila itu sampai mati? Mobe Yuan, aku akan melihat Sweetie Cake. Oke. Yunran menjauh dari pertarungan dan mundur agak jauh. Dia mendongak. Sosok kecil yang dia pikirkan siang dan malam berdiri di belakang binatang iblis terbang dan melambai padanya. Ibu-ibu. Pak kecil itu sangat merindukan ibunya sehingga dia melompat turun dari punggung burung besar itu di udara. Yunran terbang dan menangkap Pak kecil itu di udara. Saat ini, jantungnya hendak melompat keluar. Memegang tubuh lembut dan hangat Pak kecil itu, Yunran merasa bahwa dia tidak sedang bermimpi. Semua ini nyata. Pak kecilnya telah kembali dan berada dalam pelukannya. Ibu, Sweetie Cake sangat merindukanmu. Papa itu memeluk leher ibunya dan mematuk wajah Yunran beberapa kali untuk mengungkapkan kerinduannya. Dia tidak tahu rasa sakit dan menyalahkan diri sendiri seperti apa yang dialami orang-orang di istana Yuan ini selama dia dibawa pergi. Dia tidak tahu seberapa besar dampak kepulangannya terhadap semua orang. Yunran baru saja bersiap untuk melawan orang gila itu sampai mati. Tapi sekarang, aura pembunuhnya telah hilang. Dia hanya ingin memeluk paket kecilnya dengan benar. Ibu juga merindukanmu. Air mata menggenang di mata Yunran saat dia menahan air matanya. Dia juga mencium wajah Pak kecil itu. Selain Mobe Yuan dan Bai Ze, yang masih bertarung dengan Wenren Ye, yang lain juga mengelilinginya dan maju untuk peduli dengan situasi Pak kecil itu. Bagaimana kue manisnya? Apakah dia baik-baik saja? Apakah dia terluka? Apakah dia ketakutan? Apakah kue manis baik-baik saja? Bahkan binatang suci Sweetie Cake, Kitten, berlari mendekat dan mengangkat kepalanya untuk melihat bola nasi ketan di pelukan Yunran. Babak 400, aku sudah hidup cukup lama untuk melihat ini. Pak kecil itu telah mendemonstrasikan apa artinya menjadi hewan peliharaan berkelompok. Kue manis baik-baik saja. Kue manis tidak terluka. Kue manisnya enak sekali. Pak kecil itu menjawab dengan senyuman manis di hadapan kekhawatiran banyak orang. Ini telur hitam besar. Egi hitam besar menyembunyikan sayang. Dia bahkan meminta Sweetie untuk tinggal di sana dengan patuh, tapi Sweetie merindukan ayah dan ibu, jadi dia kembali sendiri. Pak kecil itu menggunakan bahasa dan logikanya sendiri untuk menjelaskan pertemuannya kepada semua orang. Kedengarannya tidak istimewa, namun, semua orang tahu bahwa dia telah ditinggalkan di pulau terpencil dan memahami bahaya apa yang dia alami untuk melarikan diri. Ayah. Penjahat besar sedang memukul ayah. Sweetie Cake tidak menyukainya. Mata Pak kecil itu sangat bagus. Dia segera menemukan Wenren Ye, yang sedang melawan Mobe Yuan dan Bai Ze. Mengepalkan tangan kecilnya, dia mendengus marah. Burung besar, tumbuh dengan cepat, menakut-nakuti penjahat hitam besar itu hingga menangis. Saat ini, tidak ada yang mengerti maksudnya. Burung besar apa yang tumbuh dengan cepat? Apakah Sweetie Cake tidak sengaja jatuh menimpa kepalanya dan menimbulkan masalah? Saat semua orang mengira dia sedang bergumam pada dirinya sendiri, burung besar di udara tiba-tiba mengembang beberapa kali,
menyebabkan langit di atas kepala mereka menjadi gelap. Apa? Apa yang terjadi? Jadi, Little Sweetie Cake baru saja berbicara dengan burung besar ini. Menjadikannya lebih besar. Ini benar-benar menjadi lebih besar. Xuan Yuanyu telah hidup selama bertahun-tahun, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat binatang iblis terbang yang bisa mengubah ukurannya. Penjaga rahasia juga memiliki ekspresi yang mengatakan, saya sudah hidup cukup lama untuk melihat. Ekspresi Yunran juga tidak terlalu tenang. Ada sedikit kejutan dalam kebahagiaan dan kegembiraannya. Di mana Sweetie Cake membawa kembali burung besar ini. Itu tidak terlihat seperti binatang iblis terbang biasa. Burung besar, orang berkulit gelap dan jelek itu adalah penjahat besar yang mengambil Sweetie Cake. Yang matanya sangat indah adalah ayah Sweetie Cake. Jangan salah paham. Pak kecil itu mendongak dan terus mengobrol dengan burung besar itu. Mengerti, nak? Yunran merasa seperti sedang berhalusinasi lagi. Mengapa dia mendengar jawaban burung besar kepada pak kecilnya? Ketika Wen Renye melihat pak kecil itu tiba-tiba muncul di atas binatang siluman terbang, sebuah retakan akhirnya muncul di wajahnya yang dipenuhi dengan kemenangan. Bagaimana bisa? Bukankah benda kecil bodoh ini jatuh ke laut? Kenapa dia kembali sendirian? Benda sebesar itu justru lolos dari pulau terpencil di tengah laut. Wen Renye merasa ini merupakan penghinaan baginya. Dia telah ditipu oleh manusia sampah. Setelah tubuh binatang iblis terbang hijau itu tumbuh beberapa kali, Wen Renye menyadari bahwa itu sebenarnya adalah binatang dewa kuno, Phoenix biru. Bagaimana sampah manusia ini melakukannya? Dia benar-benar bisa kembali dengan Chang Luan. Ketika Mo Beiyuan mendengar suara pak kecilnya, dia ingin memeluknya, tetapi dia tahu bahwa perhatiannya tidak dapat diganggu sekarang. Dia harus mengusir orang gila di depannya dan tidak membiarkan orang gila ini mendekati wanita dan anak-anaknya lagi. Namun, dia tidak menyangka Sweetie Cake akan membawa kembali seorang pembantu. Binatang iblis terbang besar itu jelas berbeda dari binatang iblis biasa. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan kekuatan yang kuat. Kekuatan itu menghindarinya dan menyerang orang gila di seberangnya. Pikiran Wen Renye sudah berfluktuasi. Sekarang dia diserang oleh kekuatan suci kuno dari binatang surgawi Phoenix biru ini. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membawa wanita itu pergi hari ini. Dia